Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adika Yara Pramudia, NIM 183131113 dari kelas PIAUD 4D IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan program stimulasi sosial emosional anak usia 4-5 tahun dengan lingkup perkembangan perilaku prososial yang dimana anak menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku dalam suatu permainan. Yang ketiga, menghargai orang lain. Perilaku prososial yaitu perilaku yang mencerminkan sebuah tindakan nyata membantu atau menolong orang lain. Cara menumbuhkan sikap prososial pada anak yang pertama, mengajak anak untuk berinteraksi kepada teman sebayanya. Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui permainan yang menyenangkan. Dalam permainan tersebut, anak diajak untuk terlibat aktif untuk menumbuhkan dan menanamkan sikap menaati peraturan dalam permainan tersebut. Yang kedua, mengajak anak untuk mengekspresikan emosi dengan suasana yang ada. Yang ketiga, biasakan anak menghargai teman yang lain dengan cara memberikan pujian pada akan muncul sikap empati dan toleransi sejak dini. Yang keempat, menumbuhkan sikap kerjasama dengan teman lain. Kerjasama yang tercipta akan pula menumbuhkan untuk saling berbagi dengan teman. Faktor perilaku prososial. Yang pertama itu faktor situasional yang meliputi kesatu itu kehadiran orang tua, di mana individu cenderung memberikan reaksi dalam situasi tersebut. Yang kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga itu tekanan waktu. Untuk faktor penolong meliputi yang pertama, faktor kepribadian. Yang kedua, suasana hati. Yang ketiga, rasa bersalah. Keempat, rasa empati. Yang ketiga, untuk orang yang membutuhkan pertolongan meliputi yang pertama, menolong orang yang disukai, dan yang kedua, menolong orang yang pantas ditolong. Selain faktor pribadi, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam perilaku prososial. Yang pertama, faktor keluarga, di mana anak belajar berinteraksi pertama itu pada keluarga. Yang kedua, kebudayaan. Aspek-aspek penting dalam perilaku prososial yaitu saling berbagi, yakni di mana individu saling berbagi baik kesedihan maupun kebahagiaan sepatutnya untuk saling berbagi. Yang kedua, menolong. Itu di mana apa yang dirasakan orang lain maka ia berkeinginan untuk menolongnya. Yang ketiga, bekerja sama individu untuk mencapai tujuan kebahagiaan bersama. Yang selanjutnya, bertindak jujur, dan terakhir berdharma, yaitu memberikan sesuatu yang ia punya kepada orang lain dengan sukarela. Perilaku prososial dapat ditunjukkan melalui 3 bentuk perilaku. Yang pertama, perilaku pro-helping, yaitu di mana anak menunjukkan dengan mengenali teman-temannya, seperti membantu temannya atau meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Yang kedua, perilaku comparing, yang dimana anak menunjukkan kemampuannya melalui memberikan rasa nyaman kepada teman-teman terdekatnya atau yang di dekatnya. Yang ketiga, perilaku sharing, yang dimana anak menunjukkan kemampuannya untuk saling berbagi kepada teman-temannya. Perilaku prososial terbentuk melalui yang pertama, live model, melalui peniruan langsung atau anak menirukan tokoh atau model yang ada di dalam kehidupannya, seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan teman-temannya. Yang kedua, simbolik model, itu melalui media, film, lalu tayangan video atau cerita.
Langkah-langkah untuk memunculkan perilaku prososial. Yang pertama, learning by doing, yaitu memberikan kesempatan anak untuk mengenal dan belajar perilaku prososial, seperti meminta tolong dan membantu temannya. Yang kedua, reinforcement, yaitu bentuk penghargaan untuk memantapkan perilaku prososial anak. Untuk menetapkan perilaku prososial ada anak melalui cara yang pertama, physical recognition, yaitu memeluk anak sebagai penghargaan telah melakukan perilaku sosial. Peer recognition, misal memuji anak di depan teman-temannya untuk menghargai karena telah melakukan perilaku prososial membantu. Yang ketiga, peer recognition, misalnya ketika anak mendapatkan pujian dari teman sebayanya karena telah berbagi. Token ekonomi, misalnya itu seperti memberikan penghargaan stiker atau bintang karena telah mau bermain dengan teman-temannya. Perilaku prososial perlu ditumbuhkan pada anak usia sejak dini, agar anak dapat beradaptasi dan melatih sosial emosionalnya. Stimulus yang saya berikan pada anak melalui permainan kooperatif dan melempar bola. Dengan cara bermain, yang pertama, anak mengambil bola terlebih dahulu. Yang kedua, anak melompati garis merah yang sudah disediakan. Yang ketiga, setelah melompati garis terakhir, anak melempar bola ke dalam kaleng cat yang sudah disediakan. Dengan aturan bermain, anak tidak boleh menginjak garis merah yang sudah disediakan. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Untuk menentukan menang kalah, siapa yang memasukkan bola lebih banyak terlebih dahulu, maka kelompok itu yang akan menang. Adapun peralatan permainan yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan kertas karton untuk garis merah, lalu bola kecil, dan yang ketiga kaleng cat untuk wadah memasukkan bolanya nanti pada saat anak bermain. Berikut contoh permainan kooperatif melempar bolanya. Permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, untuk anak yang belum mendapatkan giliran untuk mengantri di belakangnya dan memasukkan bola sebanyak-banyaknya agar menang. Dan itu tadi video contoh permainan kooperatif untuk menstimulasi anak. Adapun tujuan dari permainan kooperatif melempar bola tadi yaitu yang pertama melatih anak untuk saling bekerja sama, yang kedua melatih anak untuk bersabar, yang ketiga melatih anak dalam sosial emosionalnya. Dan manfaat dari permainan tadi yaitu yang pertama anak dapat menambah pengalaman bermain, yang kedua anak akan menjadi terbiasa untuk saling bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, menghargai orang lain. Dalam permainan tersebut, ketika di saat ada kelompok yang menang dan kalah, salah satu kelompok akan menghargai kelompok yang menang. Cukup sekian video cara menstimulasi anak melalui permainan kooperatif dalam lingkup perkembangan perilaku prososial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.